Cowok ini enak banget, dia bisa berpindah tempat dalam sekejap. Jadi awalnya tuh dia sering dibully di sekolah. Suatu hari dia mau kasih hadiah buat pacarnya, tapi temennya yang suka ngebully malah ngelempar hadiah itu ke tengah danau es. Waktu dia coba ambil, dia malah jatuh ke air es dan gak ada yang nolong. Tapi ajaibnya dia tiba-tiba ada di perpustakaan sekolah. Dari situ dia sadar, dia punya kekuatan bisa teleport ke tempat yang dia pikirin. Awalnya dia cuma ngelatih kemampuan itu buat iseng, tapi makin lama idenya makin nekat. Dia pura-pura cari toilet di bank, ngintip posisi berangkas, terus malamnya dia teleport ke sana buat ngambil uang. Karena cuma bawa wadah kecil, dia bolak-balik tanpa ada yang sadar. Hidupnya jadi nyaman banget pas dewasa, keliling dunia dalam detik. Uang tinggal teleport. Nah pas reunian dia ketemu temen yang dulu suka ngebully. Pengen balas dendam nih, dia teleport temennya ke dalam berangkas bank, terus tinggalin dia di sana sambil bingung gak bisa keluar. Karma bisa jadi. Lagi asik masak, cowok ini gak sadar ada yang aneh. Satu telur tiba-tiba gerak dikit, tapi dia cuek aja. Pas dipecahin ke wajan, bukannya kuning telur, yang keluar malah segumpal daging berdarah. Jijik banget. Dia langsung buang telur itu dan cuci tangan. Tapi di dalam tong sampah ada yang lebih ngeri. Sebuah jari muncul dari cangkang telur, bergerak-gerak terus masuk lagi. Pas dia balik ke dapur, lihat ada telur pecah. Dia mikir telurnya udah busuk dan langsung buang semua ke tong sampah. Dia lanjut makan kayak biasa. Gak lama kotak telur yang udah dibuang tadi tiba-tiba kebuka. Dari dalamnya sesuatu mulai merangkak keluar. Cowok ini ngerasa ada yang janggal, langsung berdiri dan ngecek tong sampah. Kosong, tapi firasatnya jelek. Dia ambil pisau buat jaga-jaga. Pelan-pelan dia jalan ke kamar mandi. Lantai ada jejak darah. Begitu nengok ke atas, ada makhluk mirip manusia lagi mandi di sana. Panik, dia langsung tutup pintu. Pas mau mundur, dia nginjak sesuatu, cangkang telur yang udah pecah tadi. Semua telur tadi udah menetas, tapi bukan ayam yang keluar. Nah, yang keluar makhluk tinggi ini, guys. Jangan pernah buka kardus kayak gini kalau nggak mau kejadian seram terjadi. Pria ini dapat paket aneh pas tahun baru. Isinya kotak hitam pekat kayak nggak ada dasarnya. Dia coba senterin, tapi cahaya malah kesedot. Dia lempar pulpen ke dalam, hilang entah kemana. Penasaran, dia memasukin tangan. Untung istrinya cegah. Di dalam kardus itu ada kartu ucapan, jangan alihkan pandangan. Pas si pria nengok lagi, pulpen tadi muncul di kakinya. Dan ada seorang cowok di dalam kardus yang menatapnya tajam. Si pria panik, suruh istrinya awasi kardus itu sambil bawa pisau. Terus dia lari cari bantuan, tapi temennya nelpon, bilang cuma si pria yang bisa jagain kardusnya, kalau enggak semuanya bakal kesedot. Si pria langsung balik ke rumah, tapi rumah gelap, kardusnya hilang, dan istrinya nggak ada, cuma ada genangan air di lantai, dan cowok di kardus tadi udah keluar, berarti istrinya udah kesedot ke dalam kardus itu, guys. Cewek ini cuma makan satu permen, tapi tiba-tiba mulutnya berubah jadi paruh ayam dan kakinya jadi kaki bebek. Sahabatnya datang karena dengar suara aneh. Malah lihat cewek itu berubah total jadi ayam jago. Orang-orang sekitar gak percaya kalau itu manusia, malah mau nangkep dia buat bertelur. Di tempat lain, seorang cowok lagi belanja di supermarket. Tiba-tiba dihampiri wanita aneh. Dia nyodorin permen, tapi dari lengan bajunya malah keluar seekor belut. Cewek itu maksa dia makan, tapi sebelum kejadian buruk terjadi, ibunya teriak kenceng. Seketika si wanita langsung ngilang. Ternyata mereka adalah penyihir yang sengaja ngincar anak-anak miskin karena mereka jarang makan permen. Si cowok cerita ke ibunya dan ibunya langsung panik keingat tetangga yang jadi ayam. Mereka buru-buru kabur ke hotel mewah buat sembunyi. Tapi tanpa mereka sadari, para penyihir udah nguping semua rencana mereka. Dan sekarang mereka ikut masuk ke dalam hotel. Pas bangun, tahu-tahu badannya cewek ini jatuh bebas ke bawah. Refleks dia pegang tali pengaman dan baru ngeh, dia lagi di atas balon udara. Panik, dia teriak manggil pacarnya yang ada di keranjang. Tapi cowoknya diam aja di pojokan. Gak mikir lama, dia mulai ayun-ayunin badannya. Terus lompat, nyaris jatuh. Tapi untungnya dia berhasil nangkep pinggiran keranjang. Pas ngecek pacarnya, ternyata dia pingsan doang, gak mati. Tapi sebelum sempat lega, tiba-tiba salju di sekitar mereka gak jatuh, malah naik ke atas. Baru sadar, mereka lagi turun terlalu cepat, lebih cepat dari salju. Kalau terus begini, mereka bakal hancur pas nyampe tanah. Mereka buru-buru buang semua barang biar lebih ringan, tapi tetap aja balon udaranya makin ngebut ke bawah. Akhirnya cowoknya ambil pisau, mutusin tali satu persatu, sampai akhirnya keranjang copot. Balonnya langsung jadi kayak parasut dan melambat. Setelah drama hidup mati itu, akhirnya mereka selamat. Ada 3 cowok yang ngelihat sebuah orang-orangan sawah misterius. Bukannya cuek, mereka malah main lempar botol ke arah orang-orangan sawah itu. Gak puas, lanjut cowok yang satu ini malah gebukin pakai tongkat baseball. Tanpa sadar, dia udah kena kutukan si orang-orangan sawah. Malamnya, dia balik ke ladang gandum. Ngelihat si orang-orangan sawah udah rusak parah, tapi tetap aja dia tendang lagi. Tapi pas dia jalan pergi, tiba-tiba orang-orangan sawah itu udah gak ada di tiangnya.
Dia langsung panik, buru-buru kabur. Tapi tahu-tahu si orangan sawah itu muncul di depannya. Dia langsung jatuh saking takutnya. Terus makhluk itu makin lama makin dekat. Si cowok pun berdiri, lari sekuat tenaga, tapi malah kejeblos dan jatuh gara-gara garu besar. Dia ambil garunya buat nusuk balik si orang-orangan sawah, tapi justru malah ditangkap, direbut dan ditusuk balik. Dengan sisa tenaga, dia kabur dari ladang. Mau teriak minta tolong, tapi pas buka mulut, yang keluar malah jerami. Esok paginya, dia ditemukan tertancap di kayu, berubah jadi orang-orangan sawah juga. Kalian pernah bayangin gak kalau ada usaha foto buat orang yang udah meninggal? Nah, wanita ini punya usaha itu dan dia selalu ngajak anaknya bantuin setiap nerima pesanan. Suatu hari mereka dapat pesanan buat foto anak perempuan yang udah meninggal. Waktu itu ibunya nangis histeris. Jadi wanita ini bawa ibunya keluar dan suruh anaknya yang foto. Ternyata pas udah difoto, kepala si anak jatuh dan hasilnya jelek. Jadi disuruh foto ulang. Pas masuk lagi ke ruangan, anak itu tiba-tiba udah pindah tempat duduk. Bocil ini kaget, tapi ternyata ayahnya yang mindahin supaya foto bisa lebih bagus. Pas difoto lagi, anehnya di kamera nggak ada anak itu. Tapi pas dilihat lagi, si anak udah berdiri di depan kamera. Bocil ini panik banget karena anak itu ternyata bisa gerak. Dia mundur, duduk di kursi, dan tiba-tiba jiwa mereka tukeran. Sad endingnya, nggak ada yang tahu kalau jiwa bocil ini terjebak di tubuh anak yang udah meninggal itu. Ngeri kan? Lagi nungguin kereta, tiba-tiba cewek ini nemuin kalung cantik di stasiun. Karena kece, dia langsung selfie pakai kalung itu. Pas lihat hasil fotonya, ada sosok wanita misterius di belakangnya. Padahal dia sendirian, gak ada siapa-siapa di situ. Ketika dia nengok ke samping, wanita di foto tadi ada di ujung jalan, lagi ngeliatin dia. Awalnya dia takut, tapi wanita itu jalan biasa aja, terus duduk. Cewek ini pun mulai santai, gak mikir yang aneh-aneh lagi. Tapi gak disangka, wanita itu tiba-tiba udah ada di depan dia. Tatapannya datar banget. Wanita itu bilang kalau kalung yang dia pakai gak bisa dilepas. Dia coba-coba lepasin, emang gak bisa. Wanita itu nawarin bantu lepasin. Dan si cewek yang gak curiga, iyain aja. Tahu-tahu dia malah digorok buat ngambil kalungnya. Dan wanita ini pergi dengan kalung itu. Serem banget kan? Ada cewek yang lagi jalan-jalan ke hutan, terus nemuin kalung misterius yang cantik banget. Karena suka, dia bawa pulang ke rumah. Udah makein kalungnya, dia tidur. Tapi pas bangun, ekspresinya jadi datar banget. Dia ngeliat dirinya di kaca, tapi tatapannya kosong banget, kayak nggak ada hidupnya. Terus dia lihat anak kecil main di luar, cuma dipandangin doang, tanpa ekspresi. Pas dia lagi motong roti buat sarapan, anehnya dia motong tanpa lihat dan tanpa ekspresi lagi. Sampai-sampai jarinya ikut kepotong tanpa dia sadar. Tapi ternyata itu semua cuma halusinasi. Dia mulai ngerasa aneh, takut, dan tiba-tiba di kaca muncul tulisan, "Kamu mengambil umpan." Baru deh dia sadar semua hal seram yang terjadi itu gara-gara kalung itu. Dengan panik dia coba lepasin kalungnya, tapi belum sempat, ada tangan hitam yang merayap di dinding dan dia malah dirasuki kalung itu lagi, guys. Bocil cowok ini tiba-tiba ngerasa ada yang aneh di giginya. Tiba-tiba kawat behalnya jadi panjang dan keluar melesat naik ke kepalanya. Panik, dia mau kabur, tapi pintu kamar mandi otomatis nutup. Orang tuanya yang lagi di bawah nggak dengar teriakan anaknya dan buru-buru naik. Tapi pas mereka dobrak pintu, pemandangan di depan mereka bikin syok. Anak mereka tergantung di langit-langit, tubuhnya kejerat kawat, cuma satu mata yang kelihatan. Si bapak coba narik anaknya, malah ikut kejerat. Sementara si ibu mati-matian narik suaminya. Tapi kawat itu makin liar, bahkan mulai merayap ke arah colokan listrik. Si ibu nekat narik kawatnya dan tiba-tiba mereka semua terbental ke lantai. Mereka akhirnya selamat dari cengkraman kawat itu dan buru-buru keluar. Pas ulang tahun, pria ini iseng nyentuh lilin. Aneh banget, lilinnya langsung berubah jadi koin emas. Dia seneng banget, mungkin ini efek doa ulang tahun. Gak lama, kue ulang tahunnya juga berubah jadi tumpukan emas. Fix dia pikir hidupnya bakal tajir melintir. Tapi pas nengok ke keluarganya, anaknya diam kaku. Istrinya juga gak gerak. Belum habis kagetnya, dia sadar tangan kanannya bergerak sendiri, kayak ada yang ngendaliin. Tangan itu langsung nyentuh anak cowoknya. Dan ya, anak cowoknya berubah jadi tumpukan emas juga. Dia panik, tapi tangan kanannya malah makin gak bisa dikontrol. Sekarang nyentuh anak perempuannya, dan anak perempuannya pun berubah jadi emas. Cowok ini langsung nyesel, dia nggak butuh emas, dia cuma mau keluarganya balik. Tapi sebelum bisa ngapa-ngapain, istrinya pun ikut berubah jadi emas di depan matanya. Dia mau kaya, tapi malah kehilangan segalanya. Demi jadi yang tercantik, cewek ini rela oplas ratusan kali. Wajahnya sampai dibungkus perban, cuma nyisain mulut buat nafas. Tapi pas perban dibuka, dia langsung jadi bintang paling cantik di Jepang. Tapi cantik gak bikin dia baik hati. Dia jadi sombong, nyikut orang pas foto. Bahkan ke asistennya sendiri pun galak. Sampai suatu hari, muncul noda hitam di wajahnya. Efek samping operasi yang keseringan. Panik, dia buru-buru cari dokter buat operasi lagi. Pas siap di meja operasi, dia lihat cewek lain dengan kondisi sama. Tapi yang ini berhenti operasi. Cewek ini ketakutan
alasan, tapi tetap lanjut. Besoknya dia balik cantik lagi, job TV numpuk, hidupnya kayak ratu. Tapi 2 bulan kemudian, noda hitamnya balik lagi, lebih besar dan lebih gelap. Kira-kira dia bakal opas lagi nggak ya? Baru bangun tidur, cowok ini udah kelaparan parah. Pas dia mau ambil roti, malah cuma ada bungkusnya doang. Udah deh, dia nyari-nyari makanan di dapur, buka semua lemari, tapi nggak nemu apapun. Saking laparnya dia udah nggak ada tenaga buat nyari lagi. Tiba-tiba dia lihat telapak tangannya kayaknya bisa dimakan nih. Jadi dia olesin lem ke tangannya, terus entah kenapa tangannya malah dia masukin ke pemanggang roti. Nggak lama dia ngelihat tangannya berubah jadi roti. Tapi guys, itu cuma halusinasi doang. Saking kelaparannya dia malah ngolesin selai dan makan tangannya. Waduh, kelaparan bisa sampai gitu ya. Dengar-dengar di stasiun ini sering ada penampakan cewek baju kuning, tapi buat ngebuktiin, 2 cewek ini malah nekat live di sana pas tengah malam. Baru mulai cewek berjaket jeans ini noleh ke seberang peron dan langsung freeze lihat ada cewek baju kuning, kepalanya miring, diam aja kayak patung. Sedangkan cewek rambut coklat ini cuek, ngira itu orang nunggu kereta. Si jaket jeans nggak yakin, mana ada orang nunggu kereta jam segini. Lagi debat, tiba-tiba cewek baju kuning itu ngilang, dan pas cewek berambut coklat ini noleh ke belakang, kaget cewek baju kuning itu udah ada di sana. Si jaket jeans panik kabur duluan, sedangkan si rambut coklat masih santai, malah nyapa. Tapi cewek kuning itu langsung ngebengkokin tangan dengan posisi aneh dan lari ke arahnya. Si rambut coklat baru sadar bahaya, langsung lari ke pintu keluar. Di depan dia lihat si jaket jeans diam di tempat, tapi anehnya dia sekarang pakai dress kuning juga. Terus dengan gerakan aneh, dia lari ngejar si rambut coklat. Beberapa menit kemudian, si rambut coklat juga pakai dress kuning, dan mereka berdua jadi pengikut hantu baju kuning itu juga.